wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ya, Bapak Ustadz Heru Nugroho ya, Ketua Takmir Mushola Nurul Huda, yang kita nantikan mauidhah dan tausiahnya ya. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah ya. Marilah kita melanjutkan ya, pengajian kita kitab Mukhtarul Ahadits ya. Pada kesempatan ini kita baca satu hadis mengenai ketika kita akan tidur ya. Jadi alhamdulillah ya, kita ini termasuk diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman ya, nikmat Islam ya. Sehingga nikmat iman inilah yang harus kita syukuri ya, dimana iman ini nilainya adalah yang tidak ternilai ya. Kadang-kadang kita mengetahui ya, kebenaran ajaran Islam ya, tetapi dikala kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hanya mengetahui saja, tidak akan mengimaninya. Nah, ini kita alhamdulillah mendapatkan hidayah iman Islam. Nah, dengan hidayah yang kita terima ini, marilah kita pelihara ya, dengan cara kita selalu ya, memperdalam ilmu agama ini. Jadi karena agama Islam ini ya, terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah akidah, di mana ya, sisi akidah ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman ya, itu tidak berubah. Sehingga para nabi-nabi sebelumnya sampai Rasulullah Nabi akhir zaman itu mentauhidkan Allah, yaitu mengesahkan Allah. Akidahnya adalah menyembah hanya kepada Allah. Terus sehingga kita meninggalkan satu kemusyrikan. Nah, tidak kalah pentingnya selain akidah adalah syariat. Kemudian akhlak. Ini 3 itu. Ada akidah, syariat, dan akhlak. Nah, syariat ini tentunya ada ibadah, ada muamalah. Kemudian yang pada malam hari ini termasuk apa ini? Kalau etika tidur itu termasuk sisi syariah atau sisi akhlak? Ya, bisa dikatakan etika ya. Etika berarti masuk kategori akhlak ya. Kalau syariat itu berarti ibadah mahdhoh ya, ada ibadah mahdhoh, ada ibadah yang ghairu mahdhoh, seperti itu. Sehingga ibadah mahdhoh yang sudah ditentukan, tidak boleh kita bereksperimen pagi-pagi sholatnya jangan 2 rakaat, kalau subuh 10 rakaat. Lah ini kan merubah namanya. Itu ibadah yang sudah ditentukan syariatnya, maka tidak boleh dirubah-rubah. Baik ya, itu sebagai pengantar ya.
kegiatan kita taklim ini tidak lain dari segi akidah kita harus pertahankan, kemudian dari segi syariat ya, dan akhlak ya, ketiga-tiganya kita harus menyandarkan diri ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang kita jalankan ini ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meniru bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran ketika kita mau tidur pada malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa huwa nafa'na wa bi ulumihi fid dharaini amin. Idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Rasulullah bersabda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau hendak tidur, fatawaddo wudu'aka lis-shalah, maka hendaklah lakukanlah wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ini pelajaran yang pertama. Hadis ini menerangkan tentang hal yang disunahkan sebelum kita seseorang itu menuju ke tempat pembaringannya ya, maka disunahkan untuk berwudu sebagaimana kita mau sholat. Tsumma taji ala syikkikal aiman, kemudian baringkanlah dirimu pada lambung kananmu. Tidur kita, kalau kita pengen mencontoh tidurnya Rasulullah, kita tidur di sisi sebelah lambung sebelah kanan. Kemudian tsummakul, maka kemudian kamu berdoa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika raghbatan ilaika la malja'a wala manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Rawahul Bukhari wa Muslim. Doanya agak panjang ya. Kita semua kalau yang sudah hafal mungkin, kalau belum ya mari kita hafalkan ya, kita tulis ya, kita baca ya, kita amalkan sunnah yang diajarkan Rasulullah ini. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu dan aku serahkan pula urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaika, serta aku mohon perlindungan diri kepadamu. Rohobatan ilaika, dengan mengharapkan pahalamu. La malja'a wala manja minka illa ilaika. Tiada tempat yang untuk berlindung dan tiada jalan selamat darimu kecuali hanya kembali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika alladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini doa ini ya, kalau kita garis bawahi tadi, yang pertama adalah disunahkan berwudu sebelum tidur ya, kemudian tidur di atas rusuk sebelah kanan dan berdoa. Artinya kegiatan kita ya, aktivitas kita dalam keseharian sebelum tidur ini diakhiri dengan doa tadi, sehingga doa tadi menjadi penutup aktivitas kita, memohon kepada Allah agar kita dilindungi ya, pada malam hari. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah melarang kita tidur tengkurap ya. Jadi tidur tengkurap itu tidak disyariatkan. Maka mari kita ambil manfaat ya hadis ini, hikmah dan pelajarannya,
tentunya apa yang disampaikan Rasulullah itu ada manfaatnya. Jadi sebelum tidur kita itu kok disunahkan untuk wudhu, ya, tentunya perasaan kita itu menjadi tenang, ya, nyaman itu. Kalau sudah wudhu itu kan, wudhunya itu kita tingkatkan, ya, wudhu yang sudah kita jalankan, ya, sebagaimana kita mau sholat itu secara syariat memang membersihkan muka, membersihkan kedua tangan, ya, membersihkan kaki. Tapi mari wudhu kita ini kita hayati, ya. Ketika kita membasuh muka, kita berdoa kepada Allah, ya, dengan muka yang tadi kita sebelum wudhu, ya, ini mungkin ada dosa mata, ya. Kita membasuh tangan, ya. Kalau di nyanyian itu apa? Ku basuh tanganku, ya, seperti itu, ya, ada nyanyian itu. Jadi kita mohon kepada Allah, ya, ku bersihkan tidak hanya kebersihan anggota badan saja, tetapi dosa-dosa tangan, mungkin melakukan apa, kaki kita mungkin melangkahkan yang tidak disesuaikan syariat. Nah, ini maka orang yang wudhu secara hakiki, yang setelah wudhu, ya, asal wudhunya itu dijalankan dengan tidak hanya sekedar wudhu membasuh, tapi ada hakikatnya, ya. Setiap membasuh anggota badan itu disertai dengan doa. Membasuh telinga, ya, dengan mohon kepada Allah agar supaya kita dijadikan telinga kita itu mendengar sesuatu yang benar. Nah, sehingga yang betul-betul itu akan menghadirkan satu perasaan yang tenang, ya, nyaman, ya, kalau kita sudah berwudu. Maka Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ini nanti jangan lama-lama, dilanjutkan tanya jawab atau apa. Kemudian kalau sudah sering berwudu, ya, itu wajahnya menjadi berseri-seri, ya. Kalau orang tidak pernah wudu, tidak pernah sholat, ya, maka di dalam hadis yang lain ketika kita menjalankan sholat sehari 5 kali, ibarat kita punya aliran sungai dekat rumah kita, ya, maka kita membasuh 5 kali itu menjadi bersih, ya. Maka ini wajah itu berseri-seri, tidak hanya di dunia saja. Rasulullah nanti ketika akan memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil qiyamah, maka bekas air wudhu itu bersinar, ya. Anggota badan yang kena air wudhu itu menyinari tubuh kita, sebagai tanda umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Nah, ini dengan wudhu yang sebenar-benarnya secara hakiki, tentunya Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini manfaatnya berwudhu sebelum tidur. Ini baru satu hadis yang kita pelajari, ya. Nanti di tanya jawab kita kembangkan, ada bacaan-bacaan yang lainnya, ada akhir surat Al-Baqarah dan sebagainya. Maka kalau menurut penelitian, di dalam disiplin ilmu kesehatan, orang yang tidur menjalankan sunnah, sebagaimana Rasulullah dengan cara berwudu ini bisa mengatasi insomnia. Apa itu insomnia? Jadi tidurnya bisa menjadi maksimal, ya, nyenyak, ya. Jadi tidur yang bisa bermanfaat, ya. Sekarang banyak penyakit orang yang tidak bisa tidur dan sebagainya. Nah, di hadis yang lain Rasulullah tidur itu kita sebagai
orang yang beriman ini kan segala sesuatunya dinilai ibadah ya, tidak hanya pada saat kita sholat atau menjalankan. Tidur pun bisa dinilai ibadah ketika kita tidurnya itu agar supaya nanti menjadi kuat badan kita untuk menjalankan ibadah. Sehingga tidur pun Rasulullah ketika siang pun ada yang namanya tidur Qailulah napa hailulah. Jadi sebelum sholat duhur itu ada istirahat sebentar, disunahkan. Jadi tidurnya tidak hanya malam hari. Di jam sebelum duhur itu kira-kira 20 menit atau 15 menit ya. Itu ada disyariatkan juga tidur qailulah. Kemudian malam harinya tidur lebih awal. Jadi tidak ada ajaran Islam begadang atau apa namanya yang tidak dibenarkan atau sia-sia. Kalau sudah tidak ada kegiatan lebih baik tidur awal terus bangun lebih awal. Lah bangun lebih awal ini harapannya bisa qiyamul lail. Kalau sekarang ya bangun jam 3 lah atau minimal setengah 4. Nah, ini agar supaya tidurnya maksimal tadi maka diawali dengan berwudu. Demikian hadis yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kesankan dalam hati, kita pelajari, kita amalkan bersama, kita dakwahkan untuk diri kita, keluarga kita, supaya kita termasuk diakui sebagai umat Rasulullah yang selalu menjalankan sunnahnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga dilanjutkan diskusi atau ada teman-teman yang mau menambahkan kaitannya dengan sunnah Rasulullah yang diajarkan, sharing biar apa yang berkembang. yang memang nggak berhubungan juga nggak apa. Itu tadi kan disunahkan untuk tidur miring lambungnya ke Sebelah kanan. Padahal kalau udah terbiasa kita tidurnya Terlentang atau itu gimana? nggak apa-apa. tidak apa-apa. Dalam artian itu mubah, cuma sunnahnya itu miring kanan itu tadi. Kalau miring. bisa menjalankan sunnah minimal sebenarnya ngamali aja Pak kan. Ngamali terus. Gitu. Ya kalau pengen dapat sunnahnya itu artinya. Sunnah kan artinya tumpuannya berarti sebelah kanan. Oh iya. Kadang kan memang niatnya waktu tidur kan seperti itu ya. Tapi kan tahu-tahu nggak itu. Nggak apa-apa, kalau tidur ya nggak apa-apa. Awalnya aja Pak. Yang penting awalnya kita dari niat. Nanti kalau udah tidur kan kita kan nggak tahu pola yang Kalau sudah tidur bisa berubah posisi ya. Tapi awalnya kita mengikuti sunnah ya, tumpuan sebelah kanan, lambung sebelah kanan. Terus membaca ayat kursi itu kalau bisa sambil nebahi itu baca ayat kursi. Ayat kursinya itu sambil dibaca sambil nebahi tangan pakai lidi itu supaya apa, di hadisnya itu juga ada supaya kalau ada hewan-hewan kecil serangga itu nanti mengganggu di waktu tidur itu bisa. Dan kita tidak terganggu dengan hewan-hewan kecil kebut ke, jadi mungkin ada serangga atau apa. Jadi sunnahnya juga sambil nebahi supaya tidur itu katanya nggak boleh. ngadepnya miringnya ke kiblat bagus. Miringnya. Posisi itu kita ngadepnya ke ini, jadi kiblat sana, misalkan kita ngadepnya tidur ngadep kiblat. Itu persiapan. Kayak orang mau meninggal. Ngadepnya malah justru yang nggak boleh itu kan yang setahu saya malah dikakiin kiblatnya gitu. Bukan ngadep kiblat. Justru senangnya malah kiblat. Posisi tidur miringnya ke arah kiblat. Dirubah.
ya itu menjadi kadung ya diusahakan misalkan kok ininya kadungnya ke sana ngakiin enggak mending kita kepalanya ke sana. Jadi di Islam itu kita jalankan semudah mungkin ya, tidak sulit. Ibarat kewajiban sholat pun ketika kita tidak mampu berdiri kan duduk. Kemudian ketika kita tidak mampu duduk berbaring ya, atau tidur lah. Bagaimana kalau dikembangkan kan ketika kita sholat dengan tiduran itu yang bagaimana? Karena orang sakit pun harus menjalankan sholat ketika masih berakal. Jadi nanti wudhunya dibantu oleh keluarganya. Jangan sampai karena sakit pas kita hanya bisa tidur tidak sholat. Maka tidur pun kita usahakan yang tidur untuk sholat tadi, sebagaimana tadi Pak Heru sampaikan, kakinya yang sebelah. Kalau kita aturannya menghadap kiblat, berarti kepalanya yang bagian timur yang menghadap kiblat, tiduran seperti itu. Di hadis yang tadi disampaikan Pak Heru, yang terakhir utamanya fa'in mita. Dari fa'in mita apabila qadarullah kita expired, apabila kamu mati fa'in mita, maka mita alal fitrah, maka kematianmu dalam keadaan fitrah. Waj'al hunna akhira ma taqul, dan jadikanlah tadi doa itu menjadi ucapan terakhir kita. Ini termasuk pelajaran dari Rasulullah. Kalau yang dulu zikir kemarin kita udah hafal belum? Yang Sayyidul Istighfar ketika kita baca pada pagi hari atau awal petang ya, Rasulullah mengajarkan Sayyidul Istighfar. Ketika kita meninggal ya, ketika pagi hari kok kita sudah membacanya, sampai dengan sore hari kita qadarullah meninggal, kan sama ini redaksinya, maka insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, dalam masih tetap membawa iman, Islam dan ihsan ya, itu. Maka kita hafalkan. Nah, ini satu lagi, ketika kita mau tidur kita membaca doa tadi, maka mita alal fitrah, meninggalnya dalam keadaan fitrah. Ini yang harus kita betul-betul kita cermati ya, agar supaya segala aktivitas yang kita lakukan ini termasuk ibadah. Tidur pun dikategorikan ibadah. Sudah Isya, kenapa? Kemudian di hadis yang lain itu satu lagi di Sunan Abu Dawud ya, Rasulullah bersabda, Iqra qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau yang tadi mungkin bacaannya nerak sempat nulis ini qul ya ayyuhal kafirun, agar supaya bacalah ya surat Al-Kafirun. Nah, ini sebelum tidur. Tsumma nam, kemudian tidurlah ala khotimatiha, tidurlah dengannya sebagai bacaan yang terakhir. Fa innaha bara'atun minasyirki. Yang demikian itu ya akan membebaskan dari syirik. Jadi bahwa kita menjalankan iman Islam ini dari akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Ini yang pertama, akidah kita dijauhkan dari syirik dengan sebelum tidur kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun ila akhirih. Ya, karena sudah masuk Isya, ditutup dengan kafaratul majlis dulu Pak Parti di sini.